Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, hari ini kembali lagi ke podcast Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran episode ke-26. Hari ini saya akan berbincang santai tentang pentingnya sertifikat halal bersama rekan saya. Rekan saya adalah sosok inspiratif. Beliau merupakan penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran, sekaligus sebagai tim Satgas Halal Kabupaten Pesawaran, dan beliau pernah mendapatkan predikat sebagai pendamping proses produk halal terinspiratif pertama tingkat nasional. Tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja berkenalan dengan sosok inspiratif tersebut. Itu rekan saya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat Mbak Asfi. Sesuai dengan agenda kita ya, hari ini kita akan berbincang santai tentang seputar sertifikasi halal. Dan boleh Mbak silahkan perkenalkan diri. Terima kasih Mbak Asfi. Izin memperkenalkan diri, saya Aimatul Azizah, penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Punduh Bidada, kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran. Ya, langsung kita mulai aja ya Mbak ya, tentang apa sih sertifikat halal itu, mungkin biar audiens ya di sini, pelaku usaha dan konsumen biar lebih paham gitu. Sertifikasi halal itu adalah sebuah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Di sini yang berwenang itu adalah BPJPH. Familiar nggak sih Mbak, BPJPH itu apa gitu? Mungkin audiens di sini banyak yang belum tahu ya BPJPH itu apa. BPJPH itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang di bawah Presiden langsung yang menangani untuk sertifikasi halal, jaminan produk halal. Yang tadinya BPJPH itu dari Kementerian Agama. Kemudian memisahkan diri menjadi sebuah badan sendiri yang dikelola kepala badan dan di bawah langsung oleh Presiden kita. Jadi seberapa penting ya Mbak sertifikasi halal itu khususnya untuk pelaku usaha nih? Oh, sangat penting sertifikasi halal itu Mbak Aswi. Jadi untuk sertifikasi halal, karena di Indonesia khususnya Pesawaran ataupun di Lampung itu kita mayoritas itu beragama Muslim. Tuh. Alangkah baiknya jika beragama Muslim itu negara itu menjamin untuk menjaga kepercayaan dari masing-masing penganutnya. Jadi kalau Muslim kita berikan perlindungan terhadap konsumen itu dengan cara pelabelan halal. Jadi tidak hanya kita diwajibkan untuk sertifikasi halal, tetapi jika makanan produk itu tidak halal, kita pun juga wajib mencantumkan bahwa makanan itu tidak halal. Jadi kita melindungi semua ajaran agama kita, penganut ajaran agama kita. Jadi sebagai bentuk perlindungan konsumen ya. Betul. Dan untuk konsumen yang non muslim itu juga sangat penting, dan mereka pasti juga ada ajaran tersendiri untuk mengkonsumsi makanan. Iya, betul. Ya, jadi menurut mereka mungkin yang makanan yang baik dikonsumsi itu yang sudah pasti bersih dan sehat, seperti itu kan Mbak? Dan halal. Ya. Pasti. Iya. Untuk ajaran Islam ya Mas. Ya, betul. Dan untuk non muslim jangan khawatir, tetap boleh memperjualbelikan produknya asal ya Mbak, dengan syarat dikasih label bahwa produk tersebut tidak halal gitu kan. Dan tidak hanya itu Mbak Aswi, jadi kami di pendampingan PPH sendiri pun juga, meskipun pelaku usahanya itu non muslim, itu banyak sekali yang mendaftarkan produk yang mereka olah itu mendaftarkan sertifikasi halal dan berkomitmen untuk menjaga kehalalan produk tersebut. Jadi untuk sertifikasi halal itu bukan hanya untuk konsumen muslim maupun pelaku usaha muslim saja, tetapi pelaku usaha non muslim pun juga bisa mengajukan sertifikasi halal atas produk yang diolahnya. Peran apa saja sih Mbak manfaat sertifikasi halal nih, khususnya untuk konsumen ya dan pelaku usaha? Iya, jadi untuk manfaat dari sertifikasi halal, saya sebagai konsumen itu pasti akan merasa aman ya,
terus nyaman terhadap produk-produk yang kita konsumsi yang sudah memiliki sertifikat halal. Terus selain daripada merasa aman dan nyaman untuk mengkonsumsi produk tersebut, kita sebagai konsumen pun juga akan diberikan perlindungan hukum. Jadi terbebas dari produk-produk yang tidak jelas terhadap kehalalannya. Kalau semuanya untuk pelaku usaha itu jelas dari memberikan rasa percaya terhadap konsumen bahwa produk yang ia jual itu benar-benar halal. Terus selain daripada itu akan memberikan pasar yang lebih luas, Mbak. Jadi kalau semuanya untuk usahanya yang tadinya hanya skala sekian, terus ketika memiliki sertifikat halal itu memiliki pasar global halal. Jadi terus bisa meningkatkan daya saing ya, meningkatkan daya saing juga. Banyak sekali lah manfaatnya untuk sertifikasi halal. Saya sendiri sebagai konsumen ya Mbak ya, untuk sebelum membeli produk tuh biasanya melihat dulu nih, oh sudah berlabel halal. Itu bisa dicek nggak sih Mbak dari ID-nya itu? Misalnya benar nggak ini sudah bersertifikat halal seperti itu? Ya, jadi untuk nomor ID yang berada di kemasan produk itu kita bisa cek, dicek sertifikasi halal BPJPH. Terus selain daripada itu, terkadang ada juga yang menampilkan barcode-nya juga. Di situ pun juga diberikan informasi terkait apa saja sih benar tidak dari nomor ID ini yang menjual produknya ini gitu. Jadi di situ dijelaskan semua. Betul. Jadi untuk para masyarakat ya, khususnya konsumen, tidak perlu khawatir lagi dengan produk yang sudah memiliki label halal. Itu bisa dicek langsung melalui apa tadi Mbak? Cek sertifikasi halal BPJPH. Oke, tinggal masukkan ID yang tertera gitu ya. Oke. Lanjut nih, program pemerintah ya, mungkin dari BPJPH-nya nih, kayaknya ada wajib halal ya Mbak ya, Oktober 2026. Iya. Itu benar. apa saja Mbak kira-kira yang wajib halal? Jadi pemerintah itu mengeluarkan peraturan di tanggal 17 Oktober 2026, itu semua makanan dan minuman jasa sembelihan itu wajib memiliki sertifikat halal. Semua makanan dan minuman yang beredar di pasar Indonesia itu wajib memiliki sertifikat halal. Dan untuk di 17 Oktober 2026 itu dari pelaku usaha makanan dan minuman UMKM itu wajib semuanya Mbak, tanpa terkecuali. Kan kita pernah mendengar nih di 17 Oktober 2024 pemerintah memberikan kewajiban mandatori halal, di mana itu makanan dan minuman jasa sembelihan itu wajib memiliki sertifikat halal. Itu untuk tingkat menengah besar ya Mbak ya. Dan ini untuk yang UMKM itu di tanggal 17 Oktober 2026. Dan kesempatan sekali Mbak, informasinya itu pemerintah itu memberikan fasilitasi sertifikat halal gratis, atau kita bisa sebut dengan Sehati 2025. Jadi pemerintah itu memberikan 1 juta fasilitasi sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha UMKM yang memiliki produk olahan makanan dan minuman. Jadi itu benar-benar tidak ada biaya ya Mbak ya? Ya, benar-benar gratis. Jadi itu fasilitas dari pemerintah sebagai dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha UMKM. Itu kan berarti ada batas waktu ya, 17 Oktober 2026 itu wajib sertifikat halal. Nah, kalau pelaku usaha ternyata belum mengurus sertifikat halal dan sudah melewati tanggal tersebut, itu apakah akan dikenakan sanksi atau gimana Mbak? Betul Mbak Asri, jadi kita ada pengawas halal ya. Jadi di pengawas halal itu memberikan pengawasan mana saja produk yang belum memiliki sertifikat halal. Jadi di situ diberikan tugas untuk mengawasi produk-produk yang belum memiliki sertifikat halal atau produk-produk yang tidak mencantumkan logo halal yang sudah dimiliki, atau diberikan tugas untuk mengecek apakah sesuai tidak antara logo halal yang ditampilkan dengan isi dari produk tersebut. Ya, artinya pelaku usaha itu harus mematuhi regulasi halal ya. Baik yang belum memiliki sertifikat halal ya disegerakan untuk mengurus sertifikat halal, dan yang sudah memiliki sertifikat halal itu harus
mematuhi regulasi halal dengan mencantumkan label halal sesuai dengan standar dan prosedur halal gitu. Dan harus berkomitmen untuk menjaga kehalalan produk tersebut. Karena kalau itu tidak dilakukan pasti akan dikenakan sanksi ya kan. Betul. Iya. Terus Mbak, untuk mendaftarkan produk ini gimana caranya mendaftarkan sertifikat halal? Sebenarnya untuk pelaku usaha itu diberikan banyak sekali kemudahan Mbak Aswi untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Dari pelaku usaha itu bisa mengisi data-data pribadi dari pelaku usaha di aplikasi ptsp.halal.go.id dengan mengisi produk yang akan didaftarkan, terus kemudian bahan-bahannya, cara pembuatannya, di situ dijelaskan, kemudian diajukan ke BPJPH. Di situ harus mengisi pendamping, siapa yang akan mendampingi dalam proses verifikasi lapangan. Di situ ada pendamping PPH dan lembaganya. Terus kemudian dari pendamping PPH kemudian turun untuk verifikasi lapangan. Setelah diverifikasi kemudian diajukan ke BPJPH dan disidangkan di Komite Fatwa, karena ada beberapa perbedaan dari sertifikasi halal reguler dan self declare ya Mbak Aswi ya. Di situ kalau semuanya untuk yang disidangkan di self declare itu di Komite Fatwa. Setelah disidangkan dan layak untuk mendapatkan sertifikat halal itu dikeluarkan sertifikasi halalnya oleh BPJPH. Jadi di sini untuk para pelaku usaha mungkin ada beberapa yang menanyakan kok ada reguler dan self declare Mbak Aswi. Jadi ada dua skema, kita ada self declare dan ada reguler. Kalau self declare itu melalui pernyataan mandiri. Pernyataan mandiri itu pelaku usahanya sendiri yang menyatakan bahwa produk yang diolah, yang diproduksi itu telah sesuai dengan kehalalan dari produk tersebut. Tetapi kalau semuanya untuk yang reguler itu contohnya usaha-usaha menengah ke atas, terus produknya lebih dari 10 macam produk, terus kemudian ada jasa sesembelihan, dan itu diatur yang untuk self declare itu di Kepkaban nomor 146 tahun 2025, dan selain itu masuk ke reguler. Seperti itu Mbak Asri. Untuk rentang waktunya itu berapa lama ya Mbak ketika kita sudah mendaftarkan produk untuk mendapatkan sertifikat halal sampai dengan sertifikat halal itu jadi, itu berapa lama waktunya? Itu relatif. Jadi ada beberapa produk yang memang cepat sekali jadinya. Untuk sertifikasi halal bisa jadi tidak sampai 1 minggu. Ada yang membutuhkan waktu lama karena ketika verifikasi itu kan kita membutuhkan data-data yang diperlukan. Mungkin produknya banyak, mungkin bahan-bahan di dalamnya itu banyak, itu mempengaruhi keluarnya sertifikat halal. Jadi seperti itu. Kalau semuanya untuk regulasinya itu maksimal 21 hari kerja. 21 hari kerja itu maksimal untuk pendaftaran sertifikasi halal sampai keluarnya. Oke. Kemudian yang terakhir nih, ada pesannya untuk pelaku usaha yang belum mendaftarkan produknya, mendapatkan sertifikat halal, dan untuk pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Baik, bagi para pelaku usaha yang sangat luar biasa, di sini menindaklanjuti peraturan pemerintah untuk mandatori halal di tanggal 17 Oktober 2026 yang belum memiliki sertifikat halal untuk segera mendaftarkan sertifikat halal. Dan bagi yang sudah, untuk dapat mencantumkan logo halal dengan ID-nya untuk memberikan kenyamanan dan kepastian dari konsumen. Cukup. Mungkin itu cukup ya Mbak ya, luar biasa sekali sosok Mbak Aimi, sangat inspiratif sekali, dan sepak terjang beliau ya di dunia tentang halal ini udah luar biasa, Masya Allah. Oke Mbak, semoga podcast kali ini bermanfaat untuk masyarakat, khususnya pelaku usaha dan konsumen tentunya. Jangan lupa para pelaku usaha, karena Oktober 2026 tuh semuanya produk yang beredar di pasaran wajib halal. Jadi segera daftarkan produk para pelaku usaha hanya melalui ptsp.halal.go.id atau bisa melalui pendamping proses produk halal, gitu ya Mbak ya. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.